Baik, selamat malam. Berikut kami dari kelompok satu akan mempresentasikan identifikasi arsitektur pariwisata di kawasan pesisir Pantai Sanur satu, yaitu berupa Pantai Padanggalak, Matahari Terbit, dan Bangsal. Berikut nama-nama kelompok kami terangkum pada cover, dan untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Putu Windra Suyasa. Disilakan. Selamat malam, Ya. saya Krisna, mewakili kelompok satu akan bantu menjelaskan untuk slide pertama, yaitu di mana kami mendapatkan tugas mengenai analisis identifikasi fungsi bangunan yang terdapat pada area Pantai Padanggalak, Pantai Matahari Terbit, dan Pantai Bangsal. Nah, dari ketiga pantai ini, mayoritas terdapat beberapa fungsi-fungsi, mayoritas hotel kalau bisa kita lihat, dan residensial, villa, dan beberapa shops. Nah, eh, sebagai contoh untuk di area Padanggalak, eh, zonanya didominasi oleh fungsi residensial dan shops. Areanya relatif lebih sepi dibanding area lain karena mungkin ini secara tidak langsung dari Pantai Sanur, salah satu pantai yang paling utara atau paling ujung. Lalu lanjut ke pantai kedua, itu Pantai Matahari Terbit. Di sini mayoritas didominasi dengan fungsi shops atau pertokoan dan perdagangan, mengingat pada area Pantai Matahari Terbit terdapat pelabuhan. Jadi dari sini kita bisa lihat banyaknya aktivitas masyarakat sehingga fungsi-fungsi komersil jadi dominasi di area ini. Lalu area ketiga Pantai Bangsal, terdapat beberapa hotel, yaitu terutama Hotel Bali Beach Sanur dan expansionnya yaitu Hotel Dumeru Sanur. Area ini relatif lebih sepi karena zonanya sejak dulu sudah dimiliki atau difungsikan oleh eh, Hotel Bali Beach. Lalu di bagian selatan terdapat villa dan museum. Next. Nah, seperti kita lihat lagi, eh, dari kawasan ini mayoritas bentuk tipologi bangunannya menggunakan atap pelana dengan finishing atap genteng tanah liat. Mayoritas untuk area Pantai Padang terdapat fungsi hotel dan villa. Yaitu kalau kita lihat di tiga pantai ini ada beberapa poin landmark, yaitu di Pantai Padanggalak ada satu poin landmark, area kedua yaitu di pelabuhan di Pantai Matahari Terbit, dan ketiga mungkin Bali Beach dan Demeru bisa menjadi landmark yang menarik perhatian di sini. Nah, untuk bentuk tipologinya, mayoritas rumah-rumah dengan satu lantai, lalu kalau hotel masih relatif lebih modern dibanding yang lain, mengingat fungsinya juga untuk komersial, tapi masih ada warna-warna arsitektur Bali di sini. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Indra. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini kita mulai identifikasi lebih mengkerucut lagi, lebih mengkhusus lagi. Ini merupakan area pantai Matahari Terbit yang dimana ada identifikasi yang kita lakukan. Yang pertama terkait lima citra kawasan dari suatu kawasan. Yang pertama kita ada landmark atau penanda di situ. Jadi seperti teori dari Kevin Lynch, landmark adalah elemen fisik yang menonjol dan mudah dikenali. Itu berfungsi juga sebagai titik acuan. Jadi kebetulan di Pantai Matahari Terbit ini ada suatu fungsi berupa dermaga dan secara visual, secara tampilan juga sangat ikonik
Di sini dermaga dari Pantai Matahari Terbit ini bisa kita gunakan sebagai penanda atau landmark dari kawasan sekitaran Pantai Matahari Terbit ini. Lalu yang kedua ada node atau simpul. Jadi node ini adalah titik fokus strategis aktivitas atau titik pertemuan. Contohnya bisa pasar, stasiun, dan pusat perbelanjaan. Nah, dari teori itu kita ambil contoh ada di area kios yang dimana ada berwarna orange di sana di peta. Jadi di Pantai Matahari Terbit ini untuk kondisi sekarang ini sedang dilakukan adanya mungkin peremajaan atau revitalisasi mungkin bisa disebut atau penataan kembali dari kawasan pesisir di Pantai Matahari Terbit. Jadi dari foto di bagian kiri, di bagian note itu adalah kios dan juga warung-warung yang sudah ditata kembali, tata ulang, dirapikan. Yang di bagian kanan adalah existing sebelumnya yang dalam progres untuk penataan kembali. Gitu. Lalu yang poin 3 ada pet di sini. Jadi pet ini merupakan elemen pembentuk citra kawasan yang bisa menghubungkan dari satu kawasan itu di intra atau di dalam dari kawasan itu. Jadi mencakup pada Pantai Matahari Terbit dalam contoh ini gitu. Ada juga beberapa foto yang kita sampaikan, ada beberapa akses-akses dari contohnya dari dermaga menuju ke area kios, baru dari arah kios sebaliknya ke dermaga dan ke arah kios yang selanjutnya gitu. Oke, bisa dilanjut next-nya. Halaman selanjutnya. Oke, ini dari 3 citra kawasan tadi, kita sisa dua citra kawasan berupa distrik dan juga edge. Jadi untuk distrik di sini mengacu pada konsep wilayah dengan karakteristik homogen. Jadi ada suatu kesamaan yang dibatasi oleh batas yang jelas dan memiliki fungsi yang spesifik. Oke, untuk distrik ini dari segi batas yang jelas mungkin batasnya tidak terlalu jelas, terutama contohnya dari pembagian pantai, 3 pantai tadi, Pantai Padanggala, Pantai Matahari Terbit, dan Pantai Bangsal. Secara batas itu masih masih tidak kurang jelas begitu. Cuman dari segi karakteristik mungkin bisa kita lihat contohnya di distrik Padanggalak di sana kegiatan masyarakat ataupun kegiatan di daerah itu tidak terlalu ramai, tidak terlalu banyak kegiatan. Dalam arti jika dibandingkan dengan Pantai Matahari Terbit, ini sangat berbeda jauh kegiatannya jika kita coba melihat dari satu waktu tertentu atau kondisi tertentu. Begitu juga di Pantai Bangsal. Jadi karakteristik homogen di Pantai Matahari Terbit ini didominasi dengan contohnya adalah wisatawan yang ingin melanjutkan perjalanan melalui dermaga. Jadi orang-orang ke Pantai Matahari Terbit ini mungkin beberapa persen lebih didominasi oleh wisatawan yang ingin menyeberang ke area Nusa Lembongan atau Nusa Penida seperti itu. Lalu untuk Pantai Bangsal di sini dari segi karakteristik kegiatan biasanya lebih didominasi oleh kegiatan masyarakat sekitar, baik dari sadurnya, dari daerah sekitarnya seperti Panjer, Sidakarya, dan lain-lain itu didominasi oleh kegiatan-kegiatan personal atau ya kegiatan hiburan, anggapannya begitu. Oke, kurang lebih ada 5 poin tadi mengenai citra kawasan yang kita analisis dari 3 pantai tersebut. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan identifikasi kawasan pesisir yang ada di Padang Kara, Pura Perairan Utama dan Hulu.
Ada konsep arsitektur pura di kawasan Pantai Padanggara. Terdapat tiga pura pada area utara dan dari pesisir Pantai Padanggara, yaitu Pura Campuan, Hindu Segara, Pulau Danau Segara, Pura Melanting, Jambe, Pule. Yaitu hampir berdekatan untuk hulunya pada Pantai Padanggara bisa dilihat dari denah lokasi yang saya sudah kami cantumkan. Untuk arsitektur Bali ya sangat lekat, yaitu beberapa pattern, patra, dan ornamen serta ukiran yang masih ada di tentunya di pura yang ada. Berikut untuk akomodasi pariwisata, Powongan Madya Hulu dari Powongan Teben dari Parayangan, Sanur Ocean View Villa. Konsep arsitekturnya itu tropis modern yang kita tangkap dengan penerapan unsur-unsur tradisional yang diadaptasi ke dalam desain villa atau hunian kontemporer. Untuk villa, betulnya bisa dilihat di slide. Dan berikutnya ada Sanur Residence. Konsep arsitektur yang kami dapat baca pada Sanur Residence adalah arsitektur villa modern berkonsep tropis luxury dengan komposisi bangunan yang atipikal atau teratur elegan serta bukaan lebar untuk memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan alami. Tempat rekreasi masyarakat kawasan sepanjang bibir pantai, pelemahan Niste Teben, permukiman dan taman layang-layang. Taman layang-layang Padanggalak merupakan salah satu pantai yang dijadikan tempat perlombaan layang-layang tentunya oleh para pemuda di Bali karena ada area pantai yang memiliki tepi bibir yang luas menjadi sangat eh, memungkinkan untuk menaikkan layang-layang. Kalau permukimannya, eh, kawasan yang dijadikan pemukiman di pesisir Pantai Padanggala cenderung berada dekat dengan bypass Ngurah Rai, bisa dilihat di slide. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Jagro, silahkan. Baik, untuk selanjutnya, identifikasi kawasan pesisir pantai matahari terbit. Yang pertama yakni pura atau perairan utama atau hulu. Pada kawasan pantai matahari terbit terdapat satu pura, yaitu Pura Dalam Manggening Belatri Sanur yang terletak di daerah utara pantai matahari terbit. Kemudian untuk identifikasi arsitekturnya di pura ini masih terlihat menggunakan arsitektur Bali yakni penggunaan batu bata. Kemudian next. Kemudian yang kedua yakni adanya Pelabuhan Sanur yang merupakan pawongan madya hulu dari Pawongan, yakni tebean dari Parayangan. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan untuk penyeberangan ke Nusa Penida dan juga ke daerah Gili dan Lombok. Pada kawasan Pelabuhan Sanur juga terdapat banyak penyewaan fastboat untuk mengakomodasi pariwisata yang ingin menyeberang dengan waktu yang singkat. Konsep arsitektur pada Pelabuhan Sanur yakni menggabungkan konsep modern dengan unsur tradisional Bali yang menciptakan arsitektur tropis kontemporer yang memiliki ciri khas mengangkat ikonografi Bali. Kemudian next. Untuk akomodasi pariwisata, terdapat beberapa akomodasi pariwisata pada kawasan pesisir ini yakni Matahari Beach Villa Sanur, yakni konsep arsitektur villa tropis modern bergaya Bali kontemporer dengan mengadaptasi bentuk bangunan rumah Bali ke dalam villa modern. Kemudian yang kedua, Gria Santi Suite dengan konsep arsitektur menerapkan konsep arsitektur tradisional Jawa Joglo dengan sentuhan modern pada elemen arsitekturnya. Kemudian yang ketiga yakni Warung Besanur yang menerapkan konsep arsitektur Bali dengan Bali tradisional seperti pada pohon-pohon Bali eh, pada dahulu. Kemudian next.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Baik, saya akan saya lanjutkan. ya, Oh, silakan Pak Yogi. ya, sorry. Identifikasi selanjutnya yaitu mengenai kawasan pesisir di Pantai Bangsal, di mana pura itu sebagai kawasan perairan atau utama atau hulu jika dikaitkan dengan konsep arsitektur. Pada kawasan Pantai Bangsal ini terdapat dua pura, yakni Pura Dalam Sari dan Pura Kahyangan. Next. Kemudian akomodasi pariwisata kita bisa kategorikan sebagai Pawongan, Madia, yaitu hulu dari Pawongan dan Teben dari Parahyangan kalau dikaitkan dengan konsep hulu dan Teben. Yang pertama, Alit Beach Hotel. Dari konsep arsitektur, kita bisa lihat itu merupakan resort tropis modern, jadi dengan sentuhan tradisional Bali. Kemudian ada Gria Santi Suite. Konsep arsitekturnya tropis modern minimalis dengan bentuk geometris yang bersih dan horizontal serta didominasi material alami. Dalam hal ini adalah kayu. Kemudian ada Grand Inabali Beach, Bali. Nah, konsep arsitekturnya bisa kita lihat modern tropis dengan pengaruh arsitektur internasional, yes, gaya tahun 1960-an, yaitu bentuk geometris, tegas, pasar datar, dan elemen yang simetris. Next. Nah, jika dikaitkan dengan penerapan prinsip-prinsip arsitektur Bali, ada tiga konsep yang kita bisa gunakan, yaitu Trihita Karana, Triangga, dan konsep hulu serta tebel. Kita mulai dari Trihita Karana sendiri itu adalah membagi sebuah kawasan menjadi tiga bagian, yaitu uh, Parahyangan, Pawongan, dan Pelemahan. Di mana Parahyangan adalah kawasan atau zona yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan hubungan atau interaksi antara manusia dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, Pawongan, yaitu hubungan antara sesama manusia serta manusia. Hari ini ikut sikap toleransi, gotong royong, saling menghormati, dan sebagainya. Kemudian Pelemahan, yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungan. Di sini juga kita sudah tuliskan sumber literaturnya. Next. Kemudian triangle. Jika tadi trihita karana itu biasanya digunakan untuk membagi dalam eh, tatanan horizontal, maka triangle ini digunakan untuk membagi dalam konsep vertikal, di mana diambil persamaan dari bagian tubuh manusia. Jadi pada umumnya digunakan lebih spesifik kepada bangunan fisik, yaitu bagian utama, itu bagian atas atau kepala. Kalau dikaitkan dengan tubuh manusia, madya itu tengah adalah badan, serta nista bagian bawah atau kaki. Next. Kemudian konsep yang terakhir itu hulu dan tebet. Di hulu ini sebenarnya adalah bagian atas, bagian yang dianggap suci, yang biasanya menghadap ke gunung atau tempat yang memang disucikan. Kemudian teben secara harfiah berarti hilir atau bawah, merupakan arah yang profane, biasanya menghadap ke laut atau ke bawah dari arah gunung. Dalam konteks arsitektur, bagian ini digunakan untuk aktivitas yang bersifat duniawi atau bahkan kotor, misalnya dapur, kandang, atau tempat pembuangan. Nah, dari penjabaran semua identifikasi kawasan pesisir ini, jika dikaitkan dengan tiga konsep ini, yaitu Trihita Karana, Triangga, Hulu, dan Teben, dapat disimpulkan bahwasanya kawasan pesisir Sanur, yaitu Pantai Padanggala, Pantai Matahari Terbit, dan Pantai Bangsal itu kawasan pura,
tempat suci itu dari konsep Trita Karana itu kategorikan sebagai utama, tempat interaksi antara manusia dengan Tuhan. Kemudian kalau kawasan permukiman dan akomodasi pariwisata yang merupakan sebagian besar dari kawasan tersebut bisa kita kategorikan sebagai madya, yaitu atau pawongan, yaitu interaksi antara manusia dengan manusia, serta pantai yang kebetulan untuk daerah Sanur berada di sisi sebelah timur sebagai eh, pelemahan atau hubungan antara manusia dengan eh, alam. Kemudian dari konsep triangle, dari sebagian besar bangunan yang sudah dijelaskan tadi itu terbagi menjadi umumnya terbagi menjadi tiga, yaitu bagian kepala yaitu atap, badan yaitu bagian bangunan itu sendiri, kemudian kaki dari lantai ke pondasi. Sebagian besar bangunan-bangunan tadi sudah menerapkan konsep ini karena terikat oleh peraturan daerah Bali yaitu Perda Bali nomor 16 tahun 2009. Kemudian untuk konsep hulu teben ini hulu tentu saja adalah parahyangan atau suci atau bagian kepala. Kemudian bagian tengah madya atau pawongan itu merupakan teben dari hulu, jadi transisi dia. Kemudian adalah hulu dari kawasan teben. Nah, untuk kawasan pantai, itu interaksi manusia dengan manusia, yaitu pawongan, palemahan, itu kalau dalam konsep teben itu dikategorikan sebagai teben. Jadi kurang lebih itulah yang bisa kami uraikan dari identifikasi kawasan pesisir Pantai Sanur ini dalam konsep-konsep bangunan tradisional Bali yaitu Trihita Karna, Triaga, Kudu, dan Teben. Oke, selanjutnya dilanjutkan dari rekan saya untuk Baik, sepertinya sudah selesai presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan selamat santi Om, santi 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 Om. Udah, Mi. sorry Kang, dari Ini, Gus Cakra tapi tidak saya. ya itu lah. Oh, ini cara matang rekam. Boleh.